Kata asuransi, Anda pasti akan memikirkan tentang kesehatan, jiwasraya, tentang BPJS kesehatan, dan lain sebagainya. Namun, pernahkah Anda berpikir tentang asuransi perlindungan bisnis? Ya, materi itu akan kami sampaikan pada hari ini. Namun sebelumnya kami perkenalkan dulu. Nama saya Christian dan saya bersama rekan saya Lutfi. Kami akan membahas tentang segala hal yang perlu Anda ketahui tentang asuransi perlindungan bisnis. Ya, pertama kami akan membahas tentang definisinya. Yang kedua adalah apa sih manfaat, keuntungannya, dan alasan untuk menggunakannya, dan risiko apa aja yang mungkin saya terima dalam bisnis saya. Dan yang ketiga ada jenis-jenis dari asuransi bisnis yang akan kita bahas di sini dan kita ulik agar kalian sebagai para pebisnis muda dan pebisnis yang ingin mengembangkan bisnisnya dapat memahaminya serta dapat lebih tenang lagi dan mungkin untuk memilih asuransi mana yang menurut Anda tepat untuk Anda gunakan. Bisa langsung tonton video ini. Oke, jadi yang pertama adalah tentang definisi dari asuransi bisnis. Jika Anda memikirkan tentang asuransi perlindungan bisnis, seperti namanya, ya untuk melindungi bisnis Anda. Jadi bisnis Anda dapat terlindungi dengan maksimal dan Anda tidak perlu lagi memikirkan tentang kerugian finansial yang mungkin terjadi di masa mendatang karena ya dengan adanya risiko-risiko yang akan disampaikan oleh rekan saya. Yang jelas, untuk tujuan dari asuransi ini ya pastinya untuk melindungi bisnis Anda sehingga Anda tidak perlu lagi berpikir tentang hal yang mungkin terjadi di masa depan atau risiko yang mungkin Anda akan dapatkan dan lain sebagainya, dan Anda dapat fokus untuk mengembangkan bisnis Anda dan hidup dengan santai. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya tentang risiko dan juga dengan alasannya oleh Lutfi. Kepada Lutfi, kami silakan. Selanjutnya kita akan membahas alasan mengapa sih kok suatu bisnis itu memerlukan asuransi usaha. Seperti yang kita tahu, dunia bisnis merupakan suatu hal yang tak menentu, sehingga kita tidak akan pernah tahu resiko kerugian apa yang akan bisnis kita hadapi ke depannya. Sekarang coba deh kalian bayangin pas kalian udah merancang bisnis kalian dengan sedemikian rupa susah, terus pas udah mulai jalan bisnis kalian, tiba-tiba terjadi suatu resiko kerugian di mana mungkin hal tersebut belum pernah kalian terpikirkan sebelumnya ataupun terjadi di luar kendali kalian. Nah, sebelum kita masuk ke inti alasannya mengapa bentuk dari resiko kerugian itu ada apa aja sih? Yang pertama, pencurian. Terjadi ketika pencurian terhadap usaha Anda. Yang kedua, ada kebakaran jika terjadi kebakaran terhadap aset bisnis Anda. Yang ketiga, ada bencana alam. Seperti yang kita tahu, Indonesia rawan bencana alam. Yang keempat, kecelakaan. Walaupun kita sudah berhati-hati dalam bekerja, namun kecelakaan itu tetap bisa saja terjadi. Tentu resiko-resiko kerugian di atas, kita nggak mau hal-hal ini terjadi pada usaha kita kan. Nah, itulah mengapa kita harus mengasuransikan usaha kita agar saat resiko kerugian itu muncul atau terjadi, asuransi dapat meringankan resiko kerugian yang kita tanggung. Oke, setelah Anda mendengarkan penjelasan teman saya akan menjelaskan tentang keuntungan apa sih yang biasanya Anda terima dengan menggunakan ini. Banyak banget dong. Yang pertama ada membuat fondasi bisnis yang kuat. Membuat fondasi bisnis yang kuat itu artinya Anda tidak perlu lagi khawatir tentang hal-hal sepele seperti ini, seperti risiko yang mungkin akan diterima di masa depan. Dan ya Anda tidak perlu lebih dapat fokus untuk memikirkan hal yang lebih penting seperti untuk mengembangkan bisnis Anda, untuk ya tidak perlu lagi Anda menyimpan uang banyak-banyak sebagai jaga-jaga kalau misalnya ada yang terjadi, karena segala halnya sudah ditanggung oleh ya pihak asuransi. Yang kedua adalah perlindungan risiko dan aset bisnis. Anda memiliki karyawan, Anda memiliki barang, properti, dan lain sebagainya yang Anda perlu lindungi, dan tentu saja itu sangat penting. Jika sesuatu yang terjadi, Anda tidak mengalami kerugian finansial dan Anda terjamin aset Anda. Yang ketiga adalah jaminan pengiriman barang. Ya, saat pengiriman barang dan perusahaan Anda memerlukan pengiriman, pasti Anda memerlukan yang namanya penjagaan agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, dan bila itu terjadi pun Anda dapat terlindungi dengan asuransi bisnis. Yang kelima adalah dengan perlindungan risiko. Dengan melindungi risiko,
bisnis Anda jadi lebih aman dan lebih terpercaya dan terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan dan yang mungkin tidak terduga di masa mendatang. Jadi Anda tidak perlu lagi khawatir tentang berbagai hal dan Anda dapat fokus terhadap satu hal, bisnis, dan biarkan pihak asuransi yang menyelesaikannya bagi Anda. Terdapat banyak sekali jenis dari asuransi perlindungan bisnis. Yang kami akan jabarkan kali ini adalah mungkin asuransi yang lumrah dan paling sering Anda butuhkan dan paling dengar dalam bisnis Anda yang baru mulai membuka bisnis dan mulai berusaha dan ingin mengembangkan bisnis. Yang pertama ada asuransi properti, yang kedua adalah tanggung jawab hukum, kompensasi pekerja, harta benda, karyawan, kendaraan, dan masih banyak lagi. Dan yang akan kami bahas di sini adalah 4. Dan yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Nah, setelah tadi dijelaskan oleh Christian sebelumnya tentang manfaat-manfaat dari menggunakan asuransi bisnis, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis dan contoh-contoh produk dari asuransi bisnis di Indonesia. Yang pertama itu jenisnya ada asuransi properti. Asuransi properti ini nantinya akan melindungi bisnis Anda yang mencakup peralatan dan perabotan usaha bila terjadi badai, pencurian, atau kebakaran. Untuk contoh dari produk asuransi properti ini, saya mengambil contoh dari Adira Finance dengan produk khususnya yang bertujuan untuk melindungi UKM dengan nama produknya Adita Tempat Usaha. Untuk jenis yang kedua yaitu ada asuransi kompensasi pekerja. Asuransi ini nantinya akan mencakup tunjangan perawatan medis, kecacatan, dan kematian jika karyawan terluka atau bahkan meninggal akibat pekerjaannya. Untuk contohnya, saya mengambil PT Asuransi Manulife Indonesia dengan produknya yang bernama Manulife Karyawan Sejahtera Plus atau dengan nama bokennya MKS Plus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Christian. Asuransi tanggung jawab hukum atau asuransi pihak ketiga, untuk ini adalah asuransi yang melindungi bisnis Anda dari tuntutan hukum dan tuntutan pihak ketiga yang dari luar sehubungan dengan kelalaian atau kecelakaan atau kerugian yang dialami oleh orang lain terhadap produk Anda. Misalkan mereka menuntut Anda karena sebuah cacat produk dan lain sebagainya, maka Anda dapat mendapatkan proteksi dari biaya hukum yang diselenggarakan oleh asuransi tersebut. Kemudian ada yang namanya asuransi harta benda yang melindungi harta benda, ya harta benda Anda atau yang mungkin aset Anda yang termasuk dalam situ dari kerusakan material akibat risiko-risiko yang Anda terima. Seperti misalnya ada bencana alam atau lain sebagainya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, maka asuransi ini mengcover semuanya sehingga Anda tidak perlu lagi mengalami kerugian yang lagi akibat dari gangguan bisnis ini, dan Anda dapat menjalankan bisnis kembali dan secara cepat dan lebih tepat lagi. Gimana tadi penjelasannya? Tenang aja, kami juga akan menyertakan referensi dan sumber artikel terkait materi tadi kok di deskripsi. Semoga dapat menjadi pencerahan bagi kalian semua yang sedang menjalankan bisnisnya atau mungkin baru ada yang mulai merintis, agar nantinya kalian gak harus menopang beban kerugian yang terlalu berat. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata, stay safe and take care.